Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari berbagai wabah penyakit, baik itu yang sifatnya penyakit hati, penyakit fikir, ataupun penyakit jasad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia, dari siksa kubur dan siksa akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan tadabbur surat Al-Balad. Surat Al-Balad adalah surat ke-90 secara tertib surat. Surat ini sangat menarik untuk kita kaji, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Semoga dengan bertambah ilmu, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan serta amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Para ulama tafsir bersepakat bahwa surat Al-Balad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka oleh karenanya surat Al-Balad digolongkan surat Makkiyah. Tujuan dari surat Makkiyah diantaranya adalah tathbitul aqidah wal iman, mengokohkan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepadanya. Wa tarkiz 'alal iman bil hisab wal jaza. Terutama lagi, lebih fokus lagi, surat-surat Makkiyah itu mengingatkan kita semuanya tentang pastinya yaumul hisab wal jaza dan hari pembalasan. Semua amal yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah, akan dihitung. Berapa banyak amal kebaikan yang pernah kita lakukan, berapa banyak amal keburukan yang pernah kita lakukan.
wal jaza, dan apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam kehidupan kita, siapapun yang menanam cabai maka dia akan memanen cabai. Siapapun yang menanam padi maka dia akan memanen padi. Man yazra' yahsud, siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Siapa yang menanam kebaikannya di dunia, maka kelak di akhirat dia akan panen kebaikan itu. Siapapun yang menanam keburukan selama di dunia, maka dia pun akan dibalas dengan keburukan kelak di akhirat. Khusus dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pembahasannya dengan perbedaan antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Para pecinta kebaikan dengan para pecinta keburukan Allah Subhanahu wa taala bedakan, dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berbeda. Jika kita perhatikan surat Al-Balad ini dibagi menjadi 4 pembahasan penting. Yang pertama, ibtada'atis suratul karimatu bil qasam bil baladil haram alladhi huwa sakanun nabi alaihi salatu wassalam ta'ziman li sya'nihi wa takriman li maqamihi ar-rafi'i 'inda rabbih wa laftan li inzaril kuffar ila anna idza'ir rasuli fil baladil amin min akbaril kabair 'indallahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengawali pembahasan surat Al-Balad ini dengan qasam, dengan janji. La uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah ini, fungsinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota Makkah ini tempat yang halal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling berhak menempati kota Makkah ini. Itu ditunjukkan dengan ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempati kota Makkah. Akan tetapi ternyata orang-orang kafir justru senantiasa menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rangkaian ayat-ayat yang pertama ini, dari mulai la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ini menunjukkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berhak untuk menempati kota Mekah dibanding dengan orang-orang kafir, dan sekaligus sebagai peringatan bagi mereka orang-orang kafir yang senantiasa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, bahwa yang mereka lakukan itu adalah min akbaril kabair indallahi ta'ala, di antara dosa-dosa besar yang mereka lakukan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang saya dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadzal balad, kota ini,
negeri ini dengan memakai hadza itu seakan-akan dekat, padahal bagi kita orang Indonesia jauh. Makkah itu sangat jauh. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam jiwa kita bahwa kota Makkah itu walaupun jauh secara tempat, akan tetapi begitu dekat di hati kita. Orang-orang menyebutnya dengan jauh di mata, dekat di hati. Dan memang begitulah Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, kota Makkah itu bagi seorang muslim, mereka sangat rindu untuk datang ke kota Makkah. Jikapun mereka sudah datang, mereka ingin datang lagi, ingin datang lagi, ingin datang lagi. Tidak ada tempat yang saya merasa bosan untuk mendatanginya kecuali kota Makkah yang di dalamnya ada Masjidil Haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkunjung dan mengunjungi lagi kota tersebut. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan jikapun hari ini Masjidil Haram terkadang dibuka, terkadang ditutup karena wabah virus ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah virus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus-virus yang berbahaya ini sebelum Ramadan tiba. Allahumma amin. Wa walidi wa ma walad. Para ulama tafsir menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid, annahu ta'ala lamma aqsama bi ummil qura wa huyal masakin aqsamu ba'dahu bisakin wa huwa Adam abul bashar wa waladihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan sebagai penduduk yang paling berhak daripada orang-orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Nabi Adam alaihi salam dan seluruh keturunannya, wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah payah. Kabad itu hampir sama penulisannya dengan kabidun. Kabidun itu artinya hati. Kabad diartikan dengan susah payah, karena memang ketika manusia dalam kondisi susah payah, biasanya hatinya itu teriris-iris, susah. Jadi kesusahan itu bisa sampai menembus jiwa manusia. Dan kesusahan yang paling susah adalah ketika hatinya ada dalam penyakit. Jadi ketika kondisi manusia dalam kabad, bersusah payah, jangan sampai hatinya pun menjadi sakit. Karena sejatinya kesusahan jika diawali dengan sakitnya hati karena dia berpenyakit jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesusahan yang abadi. Maka sembuhkan hati kita agar ketika kesulitan, kesusahan menimpa kita, menimpa dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kesabaran tingkat tinggi. Dan itu baik bagi kita semuanya. Kita berlatih bersabar atas segala ujian yang Allah timpakan. Karena ketika seseorang bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka adalah salawat dari Allah dan rahmat dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa. Kemudian pembahasan yang kedua, thumma tahaddatsat an ba'di kuffari Makkah.
Allah Subhanahu wa taala membincangkan kondisi orang-orang kafir Makkah, alladzina ghatarru biquwwatihim, yang mana mereka terpedaya dengan kekuatannya. Seakan-akan mereka yang kuat itu, seakan-akan mereka yang kaya itu, seakan-akan mereka yang memiliki kekuatan itu bisa menghancurkan kebenaran, bisa membunuh Nabi Muhammad SAW, bisa menumpas umat Islam. Fa'anadul haq, dengan kekuatannya itu mereka justru memerangi yang hak. Wa kadzdzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membohongkan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu amwalahum bil mubahat wal mufakhirah, dan mereka menginfakkan, mengeluarkan hartanya justru untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin manfaat ketika hartanya dikeluarkan untuk menjegal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin hartanya bermanfaat untuk menindas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sini kita bisa melihat begitu erat kaitannya antara surat Al-Balad dengan surat Al-Fajr. Ya. Kalau dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini orang-orang yang menstandarkan kemuliaannya itu pada harta. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan mereka harta, kekayaan dan kekuasaan, justru harta dan kekuasaannya itu dipakai untuk menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjegal para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terkutuk orang-orang yang seperti ini. Dhannan minhum anna infaqal amwal yadfa'u anhum azab Allah. Mereka berfikir bahwa mengeluarkan harta mereka untuk menjegal dakwah Rasul, ya, menindas orang-orang beriman, itu akan menghindarkan mereka dari siksa Allah. Wa qad raddat 'alaihimul ayat bil hujjah al-qati'ah wal burhan as-sati'. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad? Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Kalau dalam tafsir Safatut Tafasir, ini ayat ini diturunkan kepada Abil Ashad bin Kildah. Sebagian para ulama tafsir saya baca menyebutkan namanya Usaid bin Kildah. Siapa Usaid bin Kildah ini? Usaid bin Kildah ini adalah di antara pembesar-pembesar kafir Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu. Dia menyangka dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya itu, dia tidak akan ada yang melampauinya, sehingga dia berbuat semena-mena. Maka dalam beberapa tafsir disebutkan kana syadidan mughtarran biquwwati wa kana yabsutu lahul adim aljid fayudau tahta qadamai. Ini cara menyiksa dia, ya, menyiksa orang lain dengan diinjak-injak olehnya. Wa yaqul man azalani anhu falahu kadza. Siapa yang menentang saya maka akan bernasib seperti orang ini. Diinjak-injak sama dia. Waliyadzubillah, ini orang sangat sombong sekali. Ayadhunnu hadzal qawil marid al-mustad'ab lil mu'minin annahu lan yaqdir 'ala intiqam minhu ahadun. Dia menyangka dengan kesemena-menaannya dia itu tidak akan ada yang membalas. Ini bagi orang-orang beriman, ketika mereka diintimidasi, ketika mereka disiksa, tenang, Allah yang maha membalas segala kejahatan-kejahatan manusia.
Dan jangan sampai iman terlepas di hati kita ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami musibah. Ingat, semuanya dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malal dubada. Yaqulu hadzal kafir anfaqtu malan katsiran fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menginfakkan, aku telah mengeluarkan hartaku yang sangat banyak untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara berpikir yang sangat unik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-katanya ahlaktu. Ahlaktu itu hancur, habis. Dan hancur atau habisnya itu tidak ada gunanya. Maka siapapun yang mengeluarkan uangnya bukan untuk menegakkan agama Allah, maka akan sia-sia. Ya. Dan hari ini begitu banyak orang kalau untuk poya-poya, ya, habis-habisan uangnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya. Tapi untuk Islam sedikit sekali orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Islam. Apakah akan bermanfaat, akan berguna? Tidak, sama sekali tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Dan sebagian para mufassir mengatakan ini adalah gambaran orang-orang kelak di akhirat. Menggambarkan begitu banyak orang yang mengeluarkan hartanya dalam kehidupannya, tapi kelak di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, ini orang-orang yang seperti ini yang akan merugi kelak di akhirat karena perbuatannya tidak menghasilkan kebaikan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu ja'ala al-mal al-katsir dha'i'an. Ini seakan-akan menggambarkan bahwa harta yang banyaknya itu ya hilang aja begitu saja. Dan ini juga sebagai tanda bahwa hartanya itu enggak berkah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala harta itu bukan harta yang banyak saja, tapi banyak dan berkah, ya. Harta banyak dan berkah itu kayak gimana? Ketika dia mendapatkan harta, maka hartanya itu akan dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Seperti apa kebaikan-kebaikan itu? Ya, nanti akan didapatkan di ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya diantaranya adalah Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Ya. Ini ayat-ayat yang barusan saya baca menunjukkan bahwa bagaimana mungkin tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan. Kan dia punya mata, dia punya bibir, dan Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepadanya jalan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Setiap manusia pasti di hati nuraninya tahu betul bahwa apa yang dia lakukan ini benar atau salah. Ya. Dan semua hati nurani manusia akan mengatakan ketika dia melakukan kesalahan ini salah. Dan hati manusia akan mengatakan ketika kita melakukan kebenaran ini benar, sehingga hatinya itu akan tentram. Tidak ada yang melakukan keburukan kemudian hatinya menjadi tentram, tidak ada, karena fitrah manusia seperti itu. Falaqtahamal 'aqabah, maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Mendaki lagi sukar, susah untuk dilakukan, nggak kebayang apa itu kebaikan-kebaikan justru. Jadi kalau kebaikan itu untuk kebaikan itu kayaknya susah, tapi untuk keburukan gampang banget kelihatannya. Apa di antara jalan yang susah itu? Yaitu al-aqabah. Al-aqabah itu adalah
Pertama, fakku raqabah, melepaskan budak dari perbudakan. Budak ini harta yang sangat mahal, karena bisa dipekerjakan, bekerja apa saja, kapan saja, semaunya majikannya. Kemudian it'amun fi yaumin dhi mashghabah, memberikan makan pada hari kelaparan. Kemudian yang ketiga, yatiman dha maqrabah, memberikan harta kepada anak yatim. Yang keempat adalah au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi ini, untuk apa harta dikeluarkan? Yang pertama, untuk membebaskan hamba saya. Yang kedua, untuk memberikan makan di saat-saat kelaparan, di saat-saat sulit seperti ini. Yang ketiga adalah memberi makan orang-orang yatim. Yang keempat adalah memberi makan ke fakir miskin. Ini 4 hal ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika melihat seperti itu, maka dia akan saling menasehati dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mengeluarkan hartanya untuk membela orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah rusak, hatinya sakit? Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum mu'sadah. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sakit bukannya untuk membela fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang sangat membutuhkan, tapi justru untuk menjegal dakwah, untuk menjegal agama Islam, untuk menjegal orang-orang yang senantiasa komitmen dengan dakwah Islam ini. Ini adalah 2 gambaran yang sangat jauh berbeda, dan ini pula di antara kaitan surat Al-Fajr dengan surat Al-Balad, ya, di mana dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang ahli neraka itu seperti apa, orang-orang ahli surga itu seperti apa, dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala golongkan yang pertama dengan ashabul maimanah, golongan kiri, golongan kanan, dan yang kedua dengan ashabul masy'amah, golongan kiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya kepada golongan kanan, bukan kepada golongan kiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan juga orang-orang yang peduli terhadap sesama. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.